Kampanye pencegahan stunting. Apa itu stunting? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tubuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek, disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting adalah persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2, stunting berat dan sedang, dan -3 untuk stunting kronis. Lalu, bagaimana angka stunting di Indonesia? Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi (PSG) pada tahun 2016 mencapai 27,5%. Padahal, menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional, masalah stunting di Indonesia tergolong kronis. Terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Lalu, dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh stunting? Stunting berdampak pada perkembangan mental dan pola pikir yang tidak maksimal, sehingga menghambat kemampuan berpikir dan berperasaan yang selanjutnya bisa menghambat kemampuan di sekolah dan di pergaulan sosial. Perkembangan fisik yang tidak maksimal dapat menyebabkan terbatasnya kemampuan fisik serta masalah kesehatan lainnya. Keduanya dalam jangka panjang dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berlanjut berdampak pada produktivitas yang rendah menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, pemberian makanan pendamping yang tidak memadai, termasuk makanan yang terkontaminasi, menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak yang perlu dipertimbangkan. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya agar pangan dapat dikonsumsi bebas dari 3 bahaya, yaitu bahaya kimia, biologis, dan fisik. Perbaikan gizi termasuk peningkatan kualitas keamanan pangan diharapkan dapat memutuskan mata rantai dapat stunting. Konsumsi makanan yang aman bebas dari 3 bahaya akan mendukung tumbuh kembang yang optimal. Sedangkan pangan yang tidak aman dapat menyebabkan kerusakan usus, perlambatan penyerapan sari-sari makanan, serta menurunkan daya tahan atau imunitas tubuh. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka dapat menyebabkan anak menjadi terhambat tingginya atau stunting. Untuk itu, pastikan kebersihan makan pangan dan hindari dari 3 bahaya pada pangan, pengolahan empasi atau makanan lainnya. Nah, sekarang jenis makanan apa yang baik untuk pertumbuhan anak? Pada prinsipnya, makanan-makanan yang bergizi seimbang dan aman dapat cemaran kimia biologis yang fisik. Hal ini dapat mencegah stunting, terutama pada masa 1000 HPK. Dimulai dari fase rahim, fase bayi lahir, menyusui, lalu fase empasi. Ingat selalu perhatikan barang peralatan makanan dan lingkungan anak. Selain itu, makan makanan yang bergizi seimbang dan aman juga penting bagi remaja putri sebagai calon ibu. Namun, berdasarkan hasil penelitian, konsumsi makanan yang mengandung protein hewani oleh anak-anak Indonesia masih rendah. Di samping itu, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa stunting pada anak-anak dapat disebabkan karena kurangnya asupan asam amino esensial. Asam amino esensial bisa didapat dari makanan yang mengandung protein tinggi seperti telur, ati, dan ikan. Namun perlu diingat, produk daging unggas, ikan, dan susu merupakan pangan resiko tinggi karena kandungan protein pada pangan tersebut dapat memudahkan tumbuhnya bakteri, sehingga pemilihan penyimpanan, penyajian harus tepat dan seksama. Untuk itu, ayo Bapak Ibu kita cegah stunting. Berikan ati, telur, dan berbagai protein lainnya. Hindari 3 bahaya pada pangan, serta selalu jaga kebersihan agar mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Aman makanannya, sehat anaknya. Dan jangan lupa, ingat selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.